Ya, pemirsa masih di Ayu Siang bersama saya Pram Senjaya dan kita ke informasi selanjutnya. Seorang kurir online tewas usai terjepit pintu pagar besi otomatis pabrik plastik di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Korban tewas dengan kondisi luka parah di bagian kepala. Seorang pria kurir online tewas dengan luka parah di bagian kepala usai terjepit pintu pagar otomatis pabrik plastik di Jalan Pesing Poglar, Gang Semut, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat siang. Petugas keamanan pabrik bersama warga mencoba menolong korban. Petugas datang ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Menurut saksi mata, kejadian berawal saat korban hendak masuk mengantar barang ke dalam pabrik dengan kondisi pagar sedikit terbuka. Namun pintu pagar secara tiba-tiba tertutup hingga akhirnya korban terjepit. Kan saya di depan, tiba-tiba ada teriakan, jadi dia mau masuk ke dalam pintu gerbang itu, dibuka sedikit, terus dia nongolin kepala gitu. Pas mau nanya, mungkin nggak tahu ya nanya apa saya nggak tahu. Pas dia nongolin kepala, itu pintu langsung keprek begitu, terus ada teriakan kayak teriak langsung dia jatuh. Pas saya sama bibi saya keluar, itu udah terceletak. Jasad korban dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi. Kasus ini ditangani Kepolisian Sektor Cengkareng, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Ainus melaporkan. Tersinggung karena anaknya dimarahi di lokasi wahana permainan, dua ayah terlibat adu pukul di sebuah mal di Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah pengunjung dan satpam mal yang berada di lokasi pun berusaha memisahkan keduanya. Sebuah video amatir merekam dua orang pria yang terlihat duel di lokasi wahana permainan anak di sebuah mal di Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua pria ini saling pukul lantaran sang anak keduanya rebutan mainan di lokasi wahana permainan anak yang berada di dalam mal. Keduanya pun langsung dilerai oleh pihak satpam dan sejumlah pengunjung mal yang ada di lokasi kejadian. Aparat kepolisian yang mendapatkan laporan adanya kejadian tersebut langsung menuju lokasi dan mengamankan keduanya ke Mapolsek Panakukang. Jadi awal kejadian itu salah satu dari pihak ini merasa tersinggung karena anaknya ditegur. Oleh anaknya ditegur oleh pihak yang kedua, sudah emosi dia dan melihat si pihak yang kedua ini ada galakan memukul istrinya, maka dia dengan respon yang cepat langsung melakukan pemukulan balasan. Dan sebenarnya ini bukan pemukulan tapi saling pukul memukul. Setelah dimediasi, kedua belah pihak pun sudah saling memaafkan dan berdamai satu sama lain. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Ainus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Di tengah cuaca panas yang terjadi di Probolinggo, Jawa Timur, sejumlah warga meramaikan kawasan wisata Landasan Jegur di pantai pendaratan ikan Mayangan, Probolinggo. Cuaca panas yang terjadi di Probolinggo beberapa hari terakhir membuat kawasan wisata Landasan Jegur di pantai pendaratan ikan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Probolinggo ramai pengunjung. Pengunjung yang biasanya berendam sekitar 15-12 menit, kini menjadi setengah jam hingga 1 jam lamanya. Mereka merasa lebih segar setelah berendam. Gerah ini ya, banyak pengunjung yang terjun sini karena dampaknya memang bawa kesegaran. Jadi artinya dampak dari suasana yang panas ini malah banyak orang-orang yang Jegur. Memang manfaatnya ada. Selain sehat, segar itu. Sehat, segar, dan seperti penyakit kayak linu-linu apa. Tiket masuk ke dalam kawasan wisata Landasan Jegur sebesar Rp3.000, sedangkan mobil Rp4.000 hingga Rp5.000. Dari Probolinggo, Hana Purbadi, Ainus melaporkan. Pemirsa, pasca viralnya video seorang anak pengemudi ojek online yang dilarang ikut ujian karena menunggak pembayaran uang sekolah berakhir damai. Orang tua siswa pun meminta maaf atas kesalahpahaman yang telah dilakukannya karena tidak menjelaskan secara rinci terkait kebijakan sekolah. Udah agak cicil lagi terakhir sekarang. Tinggal nunggu gerak ini. Nggak bisa Pak, hanya suka-suka Bapak. Anak Bapak, anak sekolah, nggak bayar sekolah. Suka-suka Bapak, Bu.
sempat viral sebelumnya seorang wali murid berdebat dengan kepala sekolah swasta di Sekolah Menengah Pertama PGRI 4 Jalan Turi Ujung, Medan, Sumatera Utara. 700 itu pokoknya itu lah. Saya nggak masalah duit. Bukan. Saya nggak masalah duit. Di sini bisa 90% tolak. Saya mau cicil uang. Video yang berdurasi hampir 1 menit ini menggambarkan seorang anak yang sedang duduk di luar kelas dengan narasi video tidak diperbolehkan mengikuti ujian karena belum membayar uang sekolah. Kasus perselisihan keduanya yang sempat viral pun akhirnya berujung damai. Orang tua siswa itu meminta maaf karena memvideokan dan memviralkan masalah tersebut tanpa ada penjelasan lebih rinci terkait kebijakan sekolah. Berdasarkan keterangan pihak sekolah, siswa tersebut sudah diberi izin ikut ujian meski absensinya minim, namun siswa itu yang tidak mau ikut ujian. Pada ibu kepala sekolah PGRI 4 Jalan Turi Kota Medan atas postingan video yang saya sampaikan di akun TikTok saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Diketahui SMP PGRI 4 ini sendiri merupakan sekolah swasta, bukan sekolah negeri yang memiliki program bantuan untuk siswa atau murid yang kurang mampu. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Harian DPP Pemuda Partai Persatuan Indonesia, Michael Victor Sianipar berbicara betapa pentingnya pemuda memiliki keahlian diplomasi hingga negosiasi. Victor yang juga Ketua Indonesia Youth Diplomasi ini juga berbicara di hadapan ratusan mahasiswa dalam Indonesian Model United Nation 2023 yang digelar di Universitas Indonesia. Masa depan yang berkelanjutan dan inklusif untuk pemuda menjadi tema dalam seminar Indonesian Model United Nation 2023 yang digelar di Balai Purnomo Prawiro Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Dalam seminar yang sebagian besar pesertanya adalah mahasiswa diajak untuk mengasah kemampuan negosiasi dan diplomasi serta memperluas jaringan. Hal ini menjadi paparan Ketua Indonesia Youth Diplomasi yang juga Ketua Harian DPP Pemuda Partai Perindo, Michael Victor Sianipar. Karena kita melihat tantangan ke depan adalah bangsa ini sudah semakin diakui secara global dan kita harus membangun jaringan yang lebih kuat antar negara, pemuda antar negara. Dan ini adalah kalian-kalian yang kita harus asah dari kita masih di bangku sekolah, di bangku kuliah. Jadi tujuan dari acara ini adalah meskipun kita kegiatan yang mungkin melibatkan banyak pemuda ya, kita ingin sekali memotivasi supaya pemuda itu memiliki kepercayaan diri kalau peran mereka itu penting bagi generasi ini. Terdata lebih dari 50% pemilih adalah generasi muda, sehingga Victor Sianipar mengajak pemuda untuk mensukseskan pesta demokrasi tersebut. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, cabang olahraga pencaksilat Indonesia menorehkan prestasi gemilang pada ajang SEA Games 2023 di Kamboja. Mereka mampu menyabet 9 medali emas dan menjadi juara umum meski sempat diwarnai kontroversi. Para atlet pencaksilat Indonesia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis malam. Membawa 9 medali emas, 6 medali perak, dan 1 medali perunggu, kedatangan mereka disambut PB IPSI, KONI, dan Kemenpora dengan ucapan selamat dan pengalungan bunga. Meski meraih gelar juara umum, kontroversi sempat terjadi di nomor final tanding kelas B Putri. Atlet Safira Dwi Melani sempat dinyatakan kalah di 18 detik terakhir. Padahal Safira saat itu unggul jauh dari lawan asal Vietnam dengan skor 61-43. Namun di sisi lain, tim Vietnam juga memberikan tekanan, sehingga pesilat Vietnam Nguyen Hong An juga mendapatkan medali emas. Ketika ada kejadian, tiba-tiba wasit menyatakan Safira dianggap tidak bisa melakukan perlawanan. Akhirnya wasit mengeluarkan jari telunjuk 3, itu yang dianggap pertandingan selesai. Saya sebagai pelatih, saya protes, karena memang haknya seperti itu, tapi protesnya nggak ditanggapi. Setelah nggak ditanggapi, kita melakukan protes resmi, manajer mengambil belangko, kita sampaikan hasilnya dari Terlepas dari kontroversi yang terjadi, Timnas Pencaksilat Indonesia patut mendapat apresiasi setinggi-tingginya. Mereka berhasil melampaui target awal yang dibebankan pada cabang olahraga pencaksilat, yaitu 5 medali emas. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, gala dinner KTT ASEAN yang digelar di Labuan Bajo juga mengundang decak kagum. Selain gala dinner, acara KTT ASEAN di Indonesia pun membuat tamu negara kagum. Dan pemirsa, informasi ini juga sekaligus menutup jumpa kita dalam siang hari ini.
Saksikan terus video-video eksklusif dari iNews di kanal YouTube @official iNews pemirsa. Saya Pram Sanjarudiri, terima kasih dan sampai jumpa. Acara gala dinner yang digelar pada Rabu 10 Mei lalu berlangsung meriah. Gala dinner yang digelar di Waisisu Beach, Labuan Bajo, membuat tamu undangan dan penonton berdecak kagum. Momen ini adalah pertama kalinya gala dinner KTT ASEAN berlangsung di tepi pantai. Sejumlah artis dan penyanyi Indonesia turut memeriahkan gala dinner ini. Kesuksesan penyelenggaraan gala dinner tidak lepas dari sosok Wisnu Tama yang memimpin langsung acara ini. Melalui akun Instagramnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2019-2020 ini mengucapkan syukur atas keberhasilan gala dinner tahun ini. Sebelumnya pada tahun 2018, Wisnu Tama juga sukses menyelenggarakan pembukaan dan penutupan Asian Games. Presiden Joko Widodo yang membuka acara ini juga melihat langsung makanan yang akan disajikan. Menu yang bertemakan Taste of the Archipelago Sea menyuguhkan sajian laut yang dibuat oleh Chef Arnold. Penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 ini cukup memberikan kesan berarti bagi kepala negara dan delegasi yang diundang. Para undangan pun bisa menikmati keindahan Labuan Bajo dari kapal pinisi. Very calm, very smooth. We're looking forward to seeing the sunset. Quite happy, and it's our first time here in Labuan Bajo, so just very happy to be on. KTT ASEAN 2023 digelar di Labuan Bajo pada 9 hingga 11 Mei lalu. Sejumlah poin penting dihasilkan dalam pertemuan antar kepala negara ASEAN. Di antaranya adalah penguatan kerjasama ekonomi hingga kesepakatan untuk utamakan kepentingan rakyat. Tim Liputan iNews melaporkan.